Cek satu. Cek. Cek, cek. Cek, cek. Tes satu. Sini Bu, sebelah sini Bu. Duduk di sebelah sini, hadapnya ke depan. Pak, lurus Pak, lurus Pak. Lurus ya Pak. Diluruskan. Di sini ya? Ya Bu, silakan Bu, silakan Bu. Cek satu, cek satu, cek satu, cek satu, cek satu, cek. Cek satu, cek satu, cek satu, cek satu, cek satu, cek. Cek dua, cek dua, cek dua, cek dua, cek. Woi, mana lagi nih? Kayaknya rame banget deh. Masih pada makan soto kali Pak ya? Iya. Atau udah pada ketiduran? Persiapan tahajud, kekenyangan. Besok-besok berarti mulainya sebelum makan soto. Soto tahan dulu, jangan dikeluarin. Ya, nggak apalah. Mungkin lagi ada yang sebatang dua batang ya kan. Kita mulai aja Pak, mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Oke, buat Bapak Ibu yang sedang ada di RDAY, mungkin udah muncul nih notifikasi di HP-nya nih. Ayo langsung masuk ke ruang privat ya, yang ada di samping kantin Eyang, deket kandang Embe ya. Ruangannya emang agak sedikit ngumpet. Kan biasanya kalau pencerahan di aula, kalau testimoni di aula. Nah, malam hari ini kita testimoninya di ruang privat ya. Jadi Bapak Ibu, setiap hari Pak Haji privat. Nah, inilah ruangan sakral. Sakral. Apa ya? Ruangan kobul namanya. Masuk ke sini auto terkabul ya. Soalnya udah maksain tuh, bela-belain ikut privat konsultasi hajat khusus. Sedekah ada yang 10 juta, ada yang 2 juta, juga ada yang 100 juta. Bahkan yang, tapi kalau se-MC nggak di sini biasanya, di luar lah ya. Karena sesuai sama hajatnya super duper ekstrim. Ibarat ikan, kalau sedekahnya 1 M, ikan apa Pak? Bu? Tuna. Piranha. Paus. Nah, cocok. Buat Bapak yang menjawab ikan paus, tepat ya. Jadi kalau ikan paus bukan sembarang paus Pak, tapi pausnya paus bunting ya. Bayangin tuh, udah mah ikan paus, bunting lagi. Woi, mengerikan ya. Jadi Bapak Ibu juga penonton YouTube mungkin akhirnya terjawab ya. Seperti apa sih kalau privat itu? Ngobrolnya kayak gimana? Ah, mendasar, detail. Ibaratnya kita ke dokter, dokter spesialis, ya.
Jadi Bapak Ibu, privat itu tidak bayar, gratis ya. Mana gratis Mas Regi? Itu 10 juta. 10 juta itu sifatnya sedekah untuk hajat Bapak Ibu ya. Pak Haji tidak menarifin biaya privat 1 juta. Ibaratnya fee tidak ada ya. Kalau kita ke dokter spesialis mungkin ada biaya dokter spesialis khusus. Entah berapa gitu ya, tergantung rumah sakit ya. Nah, kalau Pak Haji privat, kok bisa privat nggak bayar? Nah, karena Bapak Ibu sudah maksain, bela-belain ya, nekat sedekah sampai 10 juta. Itu bahasanya Pak Haji persembahan untuk Allah ya. Nah, bentuk daripada Bapak Ibu sudah maksain nekat berbuat lebih untuk Allah ya. Pak Haji memberikan servis, ibaratnya begitu ya. Jadi juga dibedakan dengan yang sedekah 2 juta secara rombongan ya gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir tuh ilmu RDAY sebenarnya begitu-begitu aja. Bangun jam 00 ya. Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Yakinnya juga harus ekstrim ya. Yang bikin beda apa? Kalau yang belum bisa sedekah ya, atau belum bisa maksimal sedekahnya, belum bisa ekstrim. Nah, pakai dulu rangkaian ibadah ekstrim, kerjain ya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Bohong Pak kalau nggak ada rezeki masuk yang alhamdulillah ya. Kalau betul-betul dikerjakan ya. Ini kebanyakan ngerjainnya males-malesan, pengen cair 100 miliar. Yang ada liar. Tahu nggak Bu, liar? Pusing ya. Jadi Bapak Ibu, konsep sedekah di RDAY itu adalah untuk mendorong hajatnya Bapak Ibu semua. Yang mana sedekah itu pahalanya untuk Bapak Ibu semua, bukan buat Pak Haji. Pak Haji dapat 1 poin kalau Bapak Ibu terkabul ya. Terus kalau nggak terkabul, ya minimal Pak Haji udah berbagi ilmu ya, meneruskan gitu. Jadi sifatnya ibarat guru, ibarat dosen. Pak Haji bagian ngajarin doang ya Bapak Ibu gitu. Karena tidak mungkin Pak Haji yang mengabulkan, juga tidak mungkin Pak Haji yang mempraktekkan, tidak mungkin. Tapi yang melakukan itu semua adalah Bapak Ibu ya. Ayo Bu, maju sini Bu. Kadia Bu, kadia. Maju Bu. Ini AC-nya kayaknya kurang dingin ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi beberapa hari, beberapa minggu terakhir, kok nggak ada pencerahan? Sebenarnya bukan Pak Hajinya nggak mau pencerahan, tapi karena beliau alhamdulillah kan baru pulih ya, paksain datang siang sampai malam. Tadi baru pulang sekitar jam berapa? Baru setengah 10-an lah ya, kurang lebih. Nah, kalau pencerahan selama ini kan tengah malam, habis waktunya Pak Haji sehingga istirahatnya nggak maksimal. Pak, mohon maaf Pak, anaknya kalau bisa takut Pak, bukan apa-apa nih, isinya utang semua Pak. Takut ketularan. Jangan Pak. Saya mau siap-siap ngomong jorok soal ini. Jangan, karena kesian, masih kecil dia belum tahu apa itu utang ya. Cukup bapaknya yang merasakan.
Oke, jadi balik lagi, Pak Haji bukan nggak mau pencerahan ya terkait waktu dan juga apa ya? Intinya begini Bapak Ibu, kalau pencerahan saya rasa dengan koleksi video YouTube yang sangat banyak sekali, saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab. Coba, ada nggak Bapak Ibu yang sering nyimak video-video YouTube-nya RDAY, baik video live streaming pencerahan atau testimoni hajat terkabul tamu-tamu RDAY? Ada nggak yang Bapak Ibu, saya udah nonton Mas Regi, tapi kok saya nggak nemu pertanyaan saya? Coba, ada nggak kira-kira yang udah nyimak? Yang udah nyimak tapi ya, jangan yang belum nyimak. Hampir rata-rata sudah terjawab kan? Apa coba? Nih terkait hajat. Hampir rata-rata tamu RDAY pengen utang lunas. Pengen hutang lunas apa lunas hutang? Hah? Habis ngutang lunas. Kalau hutang lunas. Kalau lunas hutang, habis lunas ngutang lagi. Habis lunas ngutang lagi. Jadi yang bener hutang lunas. Ngutang lagi, lunas lagi ya. Jangan lunas hutang ya Bapak Ibu. Itu perkara kata aja tuh jadi masalah tuh ya. Jadi harus hutang lunas. Hutang lunas. Udah lunas ngutang lagi. Terus aja ya, selagi masih cair. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, semua pertanyaan terkait hajat, baik yang pengen lunas hutang, yang hutangnya pengen lunas ya, yang pengen jual aset, rumah, tanah, sawah, kendaraan, dan lain sebagainya. Apalagi Pak? Sembuh dari penyakit. Apalagi Bu? Dagangan laris. Apalagi Pak? Iya, maksudnya apa? Hah? Nah, itu secara global, secara umum ya. Tapi kan hampir rata-rata tuh sudah dijawab semua sama Pak Haji ya. Bahkan ada yang, Pak Haji, anak saya sepertinya sakitnya tidak wajar. Gimana caranya Pak Haji biar sembuh? Ya. Ngomong-ngomong sakit tidak wajar, tadi malam saya ngobrol sama salah satu tamu RDAY, ibu-ibu dari Makassar. Alhamdulillah anaknya usia 15 tahun, sakit sudah 5 tahun, gara-gara jatuh di sekolah sehingga ada permasalahan di otaknya. Saking sudah berobat kemana-mana, habis banyak, belum sembuh juga ya. Saking agresifnya ini anak, katanya melawan ke semua orang kecuali ibunya. Ada orang wah dikejar-kejar, pokoknya luar biasa ya, sampai dikira dibikin orang lah, apalah. Muncullah RDAY, ada testimoni ibu-ibu terkabul, anaknya sembuh gara-gara menggunakan ilmu kearifan lokal. Dicobalah sama si ibu Makassar ini, ya kan? Alhamdulillah Pak, Bu. Berobat 5 tahun, habis uang banyak, nggak sembuh-sembuh, ya. Belum terlihat hasil. Lewat wasilahnya RDAY, ilmu kearifan lokal yang Pak Haji sampaikan, lewat testimoni yang Ibu simak itu, Ibu Makassar simak ya, dipraktekin ke anaknya, 3 bulan sembuh total ya. Terus si ibu ngelakuin apa? Nah, dia mainkan ilmu kearifan lokal menggunakan di sana tempat lahir beta. Apa Bu? Hah? Di sana tempat lahir beta. Ya, manjur Pak. Itu si ibu hajat terkabul yang menurut dia paling sangat-sangat bersyukur tentang kesembuhan anak. Karena udah berobat kemana-mana sampai ibunya sempat ngucap, ya Allah aku pasrah lah, anakku mau engkau ambil lah gitu kan. Tapi ya balik lagi, lewat wasilah RDAY sembuh total ya, nggak ada urusan pokoknya. Modal itu doang, ya biasalah ya kan, racikan-racikan emak sendiri ya. Emang luar biasa Pak. Jadi jangan sembarang sama itu barang Pak ya.
Kalau ibu-ibu udah kesel, maksudnya pasangan ya, sekali colek, pingsan kita Pak. Kenapa Pak? Dingin ya Pak? Oh enggak, mau nyender ya Pak? Bener Pak, nyender aja Pak. Cari posisi yang paling aman Pak, karena kita bakal sampai jam 3 subuh. Enggak lah, bercanda ya. Jadi terkait ilmu kearifan lokal sudah banyak sekali tamu-tamu yang terkabul hajatnya, baik hajat yang kecil-kecil, yang imut-imut ya, juga yang besar-besar, alhamdulillah ya. Nah, terkait ilmu kearifan lokal memang itu sifatnya hanya sebatas gimmick-gimmick ya, Bapak Ibu ya. Tetap kita mintanya ke Allah ya, wasilahnya yaitu tadi ya, bisa yang ada di badan kita, juga ada benda-benda di sekitar kita yang mudah dijumpai, mudah didapat. Salah satunya adalah apa Bu? Benda-benda yang mudah didapat, yang dijumpai. Apa? Hah? Kearifan lokal Pak. Ya. Nah, segitilu. Ya. Segitilu sama sisi. Ya. Jadi itu benda juga kok bisa gitu ya. Tapi dilalahnya manjur ya. Yang penting balik lagi, yang harus kita yakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Benda-benda tersebut sih dicentong. Apalagi? Batu. Biasanya tuh kalau pengen BAB Bu, biar ketahan ya. Bener juga sih, batu bener ya. Tapi bukan batunya yang sakti. Lewat keyakinan dengan kita menyimpan batu ini di kantong atau kita genggam aja, pasti nggak jadi, ketahan. Oh, bisa juga Bu ya? Oh, baru dengar saya malah ya. Jadi gitu. Zaman dulu Bu ya. Ibu ngerasain apa ibu yang ngelakuin ke anak? Saya ngelakuin sendiri. Kan disuruh sama emak. Oh, berarti ibu dulu waktu kecil juga digituin sama emak? Iya. Oh, turun-temurun? Oh. Dikasih ludah. Oh, iya, manjur Bu. Manjur. Alhamdulillah ya. Jadi nggak BAB gitu. Jadi nggak BAB ya. Jadi memang dahsyatnya ilmu kearifan lokal. Ngomong-ngomong, adakah Bapak Ibu yang malam hari ini hajatnya sudah terkabul setelah mempraktekkan ilmu RDAY? Kalau ada angkat tangan. Saya. Hah? Ibu, ada lagi? Bapak nggak ada? Sebelum. Hah? Sebelum apa? Sebelum datang ke sini. Sudah terkabul. Apa Pak kalau saya boleh tahu? Bapak kesini berapa kali Pak? Yang berapa kali? Alhamdulillah saya baru kali ini Pak. Perdana. Bapak tinggal di mana? Cianjur, Maman Sutisna. Cianjur. Ya, kemarin kan live streaming sama Bapak, inilah Maman Sutisna Cianjur yang dibacakan waktu kemarin. Maman Sutisna. Iya, Cianjur Selatan. Dibacakan apa ya Pak? Live streaming kemarin. Di mana Pak? TikTok di, bukan? Di TikTok kalau nggak salah. Oh, Bapak suka ngelihat kalau saya lagi live Iya, TikTok? Iya. Oh, iya kan kadang saya suka absen ya. Coba warga TikTok dari mana aja? Oh, Bapak Iya, Maman belum punya rumah. Ya, ingat nggak waktu live streaming itu? lupa saya Oh, Pak. iya, udah. Ini orangnya Iya. kata saya ini. Oke, jadi yang terkabul apa Pak Maman? Yang pertama. Saya waktu itu Bu, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi. diri, saya adalah Muhammad Sutisna dengan panggilan Heri Cisel. Heri Heri Cisel Cianjur Selatan. Cisel. Ya, Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Berangkat kemarin hari Senin jam 5 sore. Oke, Datang ke Bogor sekitar setengah 11 malam. malam. Naik Dan apa, saya, Pak? Naik travel. Heeh. Nah di Sukabumi saya langsung tidur bangun-bangun di Bogor, di Cikeas Kaum. Ya. Nah begitu datang ke rumah sekitar jam. Pak, bentar Pak. Bapak kalau cerita nih ibu-ibu pada tidur nanti nih Pak ya. Jangan diceritakan dulu Pak. Intinya dulu aja Pak. Yang terkabul pertama apa setelah praktekin ilmu saya RDAY? jam 12 baca Quran, cuma 2 juz, Heeh. dan tidur lagi. Pagi-paginya saya wirid, alhamdulillah sesuai dengan anjuran yang ada di YouTube RDAY. Heeh. Nah sekitar jam 9 saya mau kesini nggak punya uang jujur.
Kemarin tuh. Kemarin nggak punya duit. Heeh. Nah setelah sekitar jam 9 keponakan pulang mau ke Jakarta, dia ngebel lagi, kakak ada di rumah, masih di rumah nggak? Kan mau pulang ceritanya. Masih ada tamu katanya mau ke sini dari Banten, permasalahan rumah tangga. Ya alhamdulillah ringkas kata ngobrol ketemu sekitar jam 1 dia pulangnya ngasih uang 200.000 Ke bapak. Hah? Ke bapak. Ke bapak, ke saya, alhamdulillah. Saya mintanya berdoa setelah wiridan itu sehabis sholat subuh, ya Allah ada masuk uang ke rekening saya hari ini juga pasti cair. Terjawab itu, alhamdulillah. Nah sebelumnya 2024 saya melakukan ini juga belum pernah ke sini. Saya pengen kontrak rumah saya digadein. Saya kerjakan dalam 1 minggu. 2024 bulan November. Itu rumah digadein berapa? Ada yang gade rumah. Digadein berapa duit? 10 juta. Oke. Nah, alhamdulillah itu 10 juta buat anak sekolah. Ada tuh orang yang mau nerima. Alhamdulillah. Oke. Dibayar 2 kali. Pertama 5 juta, kedua 5 juta. Beres. 10 juta. Alhamdulillah. Mau kesini lagi saya nggak punya duit. Itulah cerita tadi yang saya katakan. Tadi, iya. Alhamdulillah itu. Ada lagi Pak? Itu cukup. Sejauh ini itu dulu. Oke. Coba si ibu nih. Si ibu kayaknya udah pernah testimoni ya Bu ya? Iya nggak sih? Mbak Gina kemarin katanya, Wah iya ini nih. Aduh. katanya mau jadikan asistennya Mbak Gina. Come here. Siapa namanya Bu? Bu Sulis. Bu? Sulis. Kadia Bu, Kadia. Penonton. Iya. Ya. Terima kasih. Masihkah ingat Pak Haji? Gimana cara mengatasi Ya kan? hidupku yang penuh anugerah ini? Asik. Itu kan dulu ya. Iya. Kamu harus bangun malam, mandi, sholat, baca Quran. Itu biar saya ingat terus. Jadi saya harus bangun Bu. malam. Gitu maksudnya. Bentar Bu. Mohon maaf nih, saya komen dulu ya. Iya. Izinkan saya berkomen ya. Iya. Pertanyaannya, kenapa Iya. muka ibu seperti kue mochi? Kue mochi. Ibu tahu gak kue mochi? Enggak tahu. Ibu pakai bedak apa pakai terigu? Tadi Apa sagu? saya gini-gini aja tadi. Coba ibu ngaca di situ. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa Bu. Ya, nggak Kalau ada bedak lagi, taburin lagi Bu. Iya pakai gini-gini aja kan nggak ada kaca. Iya. Ada lagi nggak bedaknya? Nggak ada. Kalau ada, taburin lagi Bu. Saya jadi ingat anak saya. Saya taburin anak saya. Bedaknya bedak bayi sih, Muka makanya saya gitu. taburin lagi sama anak saya. Aduh. Oke, Iya. jadi Bu Sulis. Iya Pak. Iya Mas. Ya. Adek mau testimoni, Dek? Apa gimana, Dek? Ada yang terkabul? Jadi Ibu yang terkabul apa? Kan terakhir ketemu Mbak Gina. Gina. Kan saya bilang sama Bang Regi, Apa tuh? sepulang dari sini pasti jadi kaya raya kata Nah. saya kan. Terkabul. Ya. Tapi 20 hari doang, hari ini selesai. Maksudnya gimana itu? Coba. Kan saya gini, waktu puasa kan kesini kan. Oke. Ucapan adalah doa tuh bener Bu. Ya. Karena saya belum siap ketemu dengan keluarga-keluarga kan. Dalam hati saya gini, ya Allah gimana ya kalau caranya aku nggak ketemu keluarga aku dulu dalam lebaran tahun ini. Karena belum terkabul semua. Ya. Allah langsung jawab Bang Regi. Apa tuh jawaban dari Allah? Bos saya yang 2 tahun yang lalu yang saya ciptakan lagu tak sengaja itu kan WA. Tiba-tiba. Mak, mau infal ndak katanya. Apa tuh? Infal kerja pengganti pembantu lebaran pulang. Oh iya. Nah itu kan. Nah itu makanya saya bilang terkabul jadi orang kaya 20 hari sampai hari ini. Bos masih mudik. Udah balik. Udah Bosnya balik. Udah. Jadi Oh, saya akhirnya- pulang hari ini kesini dulu baru besok ke Blora gitu. Oh. Jadi sebelum lebaran 3 hari saya tuh udah Infal. pergi ke Jakarta ya.
Bos itu WA, Mak mau infal. Berapa hari Pak? Kata saya. Paling enggak sampai tanggal 16. Oke. Apa ini ya yang jawaban Allah, saya enggak ketemu keluarga. Yang kedua kan saya punya utang sama ibu nih, gadein cincin untuk bayar anak sekolah. Ibunya ibu? Ibunya saya. Ibu kandung? Iya. Nanti kan ada arisan keluarga, cincinku ambil ya katanya. Iya. Kata saya bilang gini, pasti saya ambil. Padahal sini pusing dari mana ini lebaran kurang 3 2 hari. minggu Bu. Banyak banget itu duit dari mana kata Berapa saya. emang cincin itu? 1 juta sih Oh, gadenya. iya. Tapi kan pikir saya dari mana gitu. Sekali saya di WA bos itu spontan. Bos gimana kalau saya ditransfer dulu baru saya datang. Saya bilang gitu. Oh, deal-dealannya begitu? Iya, tapi kan ada status bos foto itu kan. Ya. Pasti ditransfer, pasti ditransfer. Ilmunya saya pakai. Ilmu apa yang dipakai? Ilmunya Pak Haji RDAY. Yang mana? Yang dicolek lah, pasti itu. Dicolek? Pak, kirim duit saya ya. Pak Dery pasti kirim, kata saya gitu. Mak maunya berapa? Oh, dia balas WA-nya? Langsung dibales. Nggak ada 5 menit. Terus emak balas Saya apa? butuhnya 2,5 juta. Iya. Wih. Untuk beli baju anak, untuk bayar utang Cincin. mak, tapi kan nggak dibilangin mau bayar Oh utang. iya, intinya untuk kenapa ongkos bilangnya sama- cuma 2,5 juta? Iya kan itu aja saya agak nggak yakin gitu kan belum 2 tahun. Ini nih, Ini. murid Haji Embe agak nggak nggak yakin. yakin itu kan. Alhamdulillah kok ditransfer kata saya. Jadi langsung ambil cincin mak untuk masih buka tuh pegadaian. Pegadaian. Saya balikin. Iya. Saya pamit belikan baju anak. Nah, pergilah saya ke RDAY. Masih ada sisa? Pas di RDAY acara lebaran itu keluarga kan Ya. pada bingung kok saya sendiri yang nggak ada. Oh, Dari kehilangan. 80 anggota keluarga itu jadi 80, neneknya cuma 1 itu. Total keluarga besar. Iya, semuanya 80. Ngilang 1 nih. Ngilang 1. Nggak hadir. Saya video call. Oh. Kamu Di ini rumah di mana, di rumah katanya? rumah orang kaya nih. Saya ini lagi di rumahku yang Jakarta kata saya. Iya, di Sudah rumah. lama rumah ini saya tinggal kata saya kan katanya nggak boleh nangis padahal rasanya mau nangis kan namanya lebaran nggak Ini ada antara suami. afirmasi sama halu agak mirip-mirip ya. Iya makanya saya tuh dibilang gini loh Bang Regi, Mbakku nih kok semenjak dari Bogor kok kayak agak-agak gitu Error. katanya. Iya adik-adik semuanya bilang gitu nggak apa-apa. Iya. Ini prosesnya Emang kaya harus raya, dihina kata dulu. saya. Iya. Harus dihina-hina dulu emang. Iya memang nggak apa-apa. Semakin dihina semakin kobul ya kan. Nah, terus Biarkanlah kata saya gitu. Tar dulu. Orang menghina saya. nanti terakhir cerita dulu nih Bapak nanggung nih soalnya nih ya. Itu saya Jadi video call. Ini mobil kata saya 2 nggak pernah saya pakai. Kolam renang saya video semua. Ini hidangan nggak ada yang datang kata saya kan udah siapin keluarganya belum pada datang keluarganya bos. Iya. Jadi kesempatan saya video-video itu lah. Bu, kenapa Ibu nggak bikin konten YouTube? Nggak bisa, itu ada videonya semua di HP tapi nggak bisa gimana caranya bikin itu. Saya Call tuh me. saya aja nggak dimasukin grupnya Pak Bang Regi kok. Grup apa? Grup RDAY. Saya aja nggak masuk grup RDAY. Itu loh kalau ada ini langsung masuk gitu kata teman saya. Bilang Bang Regi minta dimasukin ke ini Kemana? apa grup atau apa itu namanya ya. Oh, masukin ke grup. Iya. Tenang, nanti Ibu minta tolong sama adminnya ya. Admin itu Bapak yang di situ. Bukan, beda lagi. Di sini tuh banyak admin. Ada admin sedekah, Oh. ada admin grup, Iya. ya kan? Ada admin bagian nyebokin ibu yatim. Saya kurang itu masalah HP memang nggak bisa bikin. Yaudah, bikin jadi video-video intinya gitu. video call, video stok udah banyak nih. Iya lah. Ya kan? Saya pura-pura jadi bos. Kamu kerja ya berangkat siang kata saya. Saya marahin sopir itu ketawa. Dia mak nih ngapain kesurupan kali. Ini nih latihan Padahal jadi. saya itu beneran gini baru Mak, datang. Kamu ngapain bentar. baru datang
Kalau kata saya. latihan jadi orang kaya nggak bisa yang namanya marah-marahin supir, nggak bisa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, iya, iya, iya. Orang kaya tuh, supir, lu nyetir yang bener ya. Nih gua kasih Oh, duit gitu. 2 juta ya buat isi bensin sama Oh. etol. Kalau nggak habis gua tambahin 10 juta. Gitu. Gitu. Kok saya salah berarti? Kamu datang kesiangan kata saya. Kalau Cepet orang kerja. kaya tuh nggak boleh marah-marah, kan ada hajat. Kan bos saya seperti itu yang tuanya, jadi saya keikutan kali ya. Ya itu biarin aja, bosnya kan error bukan murid Pak Haji. Iya, iya, Beda. iya, iya, iya. Kalau murid Pak Haji begitu caranya. Nih uang 2 juta habisin ya. Kalau nggak habis saya tambahin kamu. Nanti saya praktek lagi kan mau balik lagi. Ah boleh ya. Nanti Hari video call. Senin kan panggilan ke Pak Pres. Tadinya disuruh lanjut. Kata saya bilang gini kan nanti saya Bu, nggak bentar, nggak ke mohon RDA maaf. aja Bu. kalau Mohon lanjut. maaf saya potong nih. Mohon maaf banget. Iya, Beberapa kali tuh ibu nyebut-nyebut wapres. iya. Siapa yang disebut nih? Maksudnya siapa? Wapres siapa? Kantor Kantor apa? Pak Gibran. Nah, ada urusan apa ibu dengan Pak Gibran? Ya kan waktu itu saya tuh ya bos ini yang jalurin. Ya. Waktu sudah kenal ke RDA kan ke sini. Saya tuh kan ya bingung, utang banyak gini, gimana cara bayar kan? Ya berdoanya utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. Itu udah terkabul yang di BRI dibayarin orang tuh. Wow. Yang 100 juta tuh. Alhamdulillah. Tapi saya harus ngembaliin. Oh, dibayarin dulu. Iya. Minimal aman Tapi dulu. saya kan nggak minta sama dia, dibayarin sendiri. Minimal nggak di calling dulu ya Iya, tiap hari. enggak. Dia masa ngelunasi utang saya nggak ngomong. Kan bukan salah saya. Oh iya benar. Setelah 5 bulan dia nagih saya. Saya bilang gini, siapa juga suruh lunasin. Sekarang ya kamu harus sabar lah nunggu saya Kobul. bayar. Oke. Pasti saya bayar. Lanjut tapi- lagi ke masalah Pak Wapres. Iya. Ada urusan apa ibu dengan Pak Wapres? Setelah saya itu terkabul, yang pribadi saya mandiri, Ya. tetangga itu kasihan saya itu. Kenapa? Rumahnya diplang, mau dilelang. Terus usahanya oleng kan. Emang ibu usaha apa? Saya dulu penjual Polowijo, kalau tetangga teman-teman kan lain usahanya. Ini tinggal panggilan teman-teman, bukan saya lagi. Yang tanggal 21, tanggal 22 ini teman semua. Oh ibu bantuin aja. Ya, saya niat gini, saya punya pengalaman, saya tularkan kan gitu. Jadi mau nggak kamu laporan ke Wapres, kata saya, biar dapat solusi kayak saya. Orangnya mau. Jadi Beberapa teman-teman ibu nih. ya ada 9 orang. Oh, ketemunya di mana sama Pak Wapres? Saya pertama kali nyari kantor Wapres. Pas waktu itu kan saya kan cuma di WA sama bos ini yang saya infal ini Ya. tadi. Mak ke kantor Wapres saja biar dapat solusi kan. Pas itu saya datang ke RDA yang kedua dapat solusi itu. Ya. Saya itu Gojek diketawain. Sama siapa? Tukang Gojek nggak ada yang percaya sama saya. Ibu mau ketemu sama Iya Pak mau di Wapres? kantor gini. Saya kan nggak bisa aplikasi ya. Saya Iya. ada Gojek. Saya tolong antar dong ke kantor Wapres. Kata saya kan masih pagi tuh. Ibu ini ngigo kali. Emangnya di Wapres itu bisa sembarangan orang masuk? Iya. Bisa lah, kan saya punya bos yang di dalam. Saya Iya. bilang gitu. Enggak katanya dikira saya itu bohongan lagi. Saya datangin lagi. Gini aja Bu, kalau masih punya uang bagusan pulang aja katanya. Lah kenapa memang di Wapres itu yang bisa masuk orang penting katanya. Oh, dikira ibu nggak penting kali ya? Saya ini juga penting kata saya gitu saya ngomongnya. Saya mau mengadu rumah saya itu mau dilelang bank kata saya kan penting kata saya. Gak mau lagi, yang ketiga baru mau. Baru mau. Gojek yang ketiga. Diantar kemana? Diantarnya itu ke Masjid Istiqlal. Karena masih pagi jam 4 subuh tuh loh. Dah. Kan dia bingung. Kantornya masih tutup semua Bu, kata dia kan diputarkan. Ini kantornya nanti tapi masih tutup. Istana. Istana Istana Negara. Istana Negara masuk ke situ. Akhirnya ibu Akhirnya diturunin di
Istiqlal dulu, saya sholat situ. Oke. Bersyukurlah saya tahu Masjid Istiqlal yang di TV kan. Iya. Saya bisa sholat di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi-pagi saya jalan kaki nyari tadi. Ke istana. Istananya salah masuk, ke istana presiden. Saya masuknya malah. Tapi baik satpamnya. Permisi Pak, kata saya. Oh ya Bu, bisa saya bantu katanya. Saya mau laporan katanya. Laporan apa Bu? Itu pengaduan yang kayak di HP itu Pak katanya. Oh bukan di sini Bu, itu di Wapres. Lah Wapres itu mana lagi? Ini kan tulisannya kan ini istana presiden katanya. Terus saya dikasih dipencetkan itu apa? Grab. Suruh ngantar ke istana Wapres. Saya diantar ke pelosok jauh sekali. Di mana ya? Di kampung apa itu mangga gitu. Nah, saya bilang, masa istana Wapres di perkampungan gini, Mas kata saya. Dah turun aja, titiknya di sini tadi waktu pesen. Loh yang pesen kan tadi orang pinter, bukan saya yang mencet tadi. Saya turunin tinggal, saya udah bayar tuh sama dia. Udah saya diam dulu, saya ada gojek lagi, saya stop lagi. Mas tolong dong kata saya. Ada apa Bu? Masa saya ke istana Wapres, ke kantor Wapres turuninya di sini Mas kata saya. Mana Bu HP-nya? Dilihatnya. Oh gila dia ini salah Bu, Ibu disasarin katanya. Ya Allah tega banget sih itu. Terus gimana? Saya ini mau laporan, udah jam 7:30 waktu itu. Saya harus cepat. Udah gini aja Bu, saya pesenin Grab lagi, nggak mungkin salah kata itu. Jangan salahin ya, uang saya udah habis kata saya gitu. Udah gitu bener, di situ langsung di kantor Wapres, bener. Saya baca Wapres kan. Terus ada Pak polisinya kan ramai di situ waktu itu. Saya nanya, Pak saya mau laporan, gimana sih caranya? Saya bilang, nah Ibu antri aja dulu. Nanti masuk lah dari situ. Saya ditanya mau laporan apa-apa, saya bilang saya trauma Pak, kehilangan rumah. Dulu rumah saya cuma dilelang bank 50 juta. Ini utang saya banyak, tapi saya nggak mau rumah saya dilelang gitu. Nah udah itu, terus saya itu dikasih surat panggilan. Tanggal 12 Desember. Saya kesini dulu, baru ke Wapres kan. Pas Desember tahun lalu? Iya tahun kemarin 2024? Ya. Nah intinya Ibu jumpa nggak dengan Pak Wapres nih? Ya itu saya tuh nyari mana Pak Gibrannya. Katanya pas masuk ke ruangan itu, waduh ruangannya itu mewah banget juga. Gede ya? Ya semewah gini lah. Mana Pak Gibrannya Pak kata saya. Itu stafnya pada ketawa. Bu di sini ya sama staf, bukan sama Pak Gibran langsung katanya. Terus gimana saya mau minta bantuannya? Ibu tinggal ngomong aja, kan diketik-ketik. Udah gitu saya pulang, saya ke bank langsung. Pak maaf ya, saya kemarin laporan ke Wapres. Saya bilang, Wapres apa Bu? Ya Wapres sana di Jakarta, saya bilang. Kan Bapak waktu itu saya minta keringanan nggak bisa. Selama ini saya kerja bayar masuknya ke bunga. Saya bilang, saya nggak mau sekarang, saya maunya ke pokok. Saya bilang gitu. Jadi nanti kalau ada surat dari Wapres, jangan salahin saya ya, kan gitu saya ngomongnya. Sudah jelas kan ngomong gitu. Ya udah gini aja, sekarang Ibu maunya bayar berapa gitu. 200.000 mampu saya karena masih nyekolahin anak 2. Keadaan ekonomi belum tentu kata saya gitu, belum stabil. Nah, udah gitu di ACC. Begitu sudah 2 minggu atau berapa ya, ada surat dari Wapres memang datang ke Mandiri. Pimpinannya langsung datang ke rumah. Saya juga agak terkejut ya. Ya takut lah kan kemarin udah di ACC masa datang lagi apa dibatalin kan gitu mikir saya. Ibu nih gimana sih? Permintaan sudah dikabulin masih aja lapor lagi katanya. Loh, saya lapornya cuma sekali kok Pak kata saya. Lah ini ada surat dari Wapres. Oh rupanya tuh benar-benar ditanganinya itu. Ditanggapi ya? Ditanggapi itu benar-benar. Sudah gitu. Lah terus gimana? Kata saya kan gitu. Lah Ibu maunya gimana? Ya saya ya nggak gimana-gimana. Udah di ACC 200.000 ya sudah. Sampai saya punya duit, sampai anak saya
sukses nanti pasti lunas kan gitu. Iya. Sekarang saya mohon sama ibu dicabut laporannya katanya. Wah gimana Pak, saya ke Jakarta lagi ya, kata saya kan gitu. Iya. Ya enggak, ibu tanda tangan aja di sini katanya, di surat yang dibuat. Tapi saya gini Pak, punya permintaan kata saya. Apa tuh? Apa itu katanya? Bapak juga bikin pernyataan. Jangan nanti sudah saya cabut, Bapak galakin saya lagi. Saya bilang gitu. Saya punya Bener akal. juga ya. Semenjak di RDAY ini udah agak itu saya. Otak agak Iya. cerah Iya, gitu agak. ya. Iya, agak gitu. encer, bener. Udah gitu dia buat surat itu yang saya simpan terus sampai sekarang. Jangan sampai saya digalakin lagi, udah saya cabut. Lah RDAY kan ilmunya Pak Haji memang top. SD Impres tapi Muka boleh kayak Pinter, kue iya. mochi, ya kan? iya nggak apa-apa ya. Awalnya emang agak-agak alurnya, nih bener apa enggak? Iya bener, Tapi kemarin endingnya waras ini. itu Dahsyat nggak apa-apa. ya. Saya dibilang gitu juga nggak apa-apa, saya terima. Terus Akhirnya yang sama-sama saya bikin surat nih, tanda tangan nih, kedua belah tanda pihak tangan. nih. Dia tanda tangan, ibu bayar 200.000 Oke. sampai Sampai kondisi itulah pokoknya nggak pernah lagi dia. Cuma kadang WA, ibu sudah masuk, kan belum akhir bulan. Saya nunggu akhir bulan habis baru transfer yang 200.000 itu. Kadang kan anak itu yang di pondok itu bayar terus. Kayak ini juga infal itu, alhamdulillah itu juga rezeki tak terduga. Jadi intinya ibu nggak jumpa tuh sama Pak Wapres ya? Enggak sampai sekarang. Kemarin bos saya kan takziah yang Titik Puspa meninggal. Oh iya. Dia bilang gini, coba mak tadi ikut aku ketemu sama Pak Gibran. Ya Allah ngapa nggak dibawa Bu saya tadi. Bos saya tuh kan orang penggede jadi kalau Nggak, emang kalau gitu-gitu, ketemu mau ngapain? ya mau terima kasih Pak gitu Oh. kan, kali-kali kan Kali-kali ada gimana cipratan-cipratan gitu kali gitu. ya. Kan Kan banyak di TikTok itu Pak Gibran bagi-bagi itu. oh, berarti ibu ngarep ya? Enggak, Oh, enggak. saya mengharap dari Allah aja. Tadi katanya kali-kali. Kali ketemu kan, terima kasih Pak. Oh iya, gitu. salim ya. Karena apa? Kebijakan. itu loh, kebijakan menerima pengaduan orang kecil Oh, kayak saya iya. jadi dapat solusi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waras ini ya. Jadi emang kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, nggak sedikit tamu RDAY yang mohon maaf nih, terkesan terlihat ya tingkat intelek itu luar biasa gitu. Tapi jauh lebih waras yang begini nih. Ya. Alhamdulillah. Nggak banyak mikir, jalanin dulu aja biar dikata Iya. disasarin Begitu tuh sama memang, saya nggak abang-abang mau mikir ojol ya. lagi. Saya udah banyak mikir, banyak nangis, sampai lupa ketawa, nggak ada hasilnya. Tapi sekarang nyantai-nyantai, ada hasilnya. Kobul. Saya 20 hari, kalau kerja di luar hampir 3 bulan loh. Gaji 3 bulan saya dapatin 20 hari. Kalau bukan rezeki, ya Ibu 3 alhamdulillah. bulan. Mohon maaf nih, tadi kan ibu bilang dapat 2,5. Bukan cuma 2,5, Oh itu baru DP doang. itu DP. Oh. Saya kan berdoa gini, ya Allah, pasti ya Allah kasih yang lebih banyak lagi. Pas kemarin totalan saya mau pulang, kok banyak banget ya Bapak ini ngasih apa salah transfer kata saya kan. Pak, ini semuanya buat saya. Ini sisa bon saya. Saya kan gitu, takutnya lupa. Ya. Iya, Mak. Tapi kalau bisa Mak kerja sini terus ya katanya gitu. Oh. Nanti setelah awal bulan setelah panggilan tanggal 22 ke sini lagi kerja terus. Saya nggak mau karena saya dari dapat ini udah saya modalin di rumah. Saya udah beli Aqua. Saya kan berdoa pengen punya toko. Toko agen Aqua. Ya nanti bertambahlah dikit-dikit. Kemarin sudah saya transfer untuk agen Aqua 80 galon. Wow, tepuk tangan dulu luar biasa. Untuk bayar anak di Bu, pondok. biar Bapak Ibu nggak penasaran nih. Berapa miliar tuh Ibu dikasih dalam waktu 20 hari tuh infal? Banyak perlu di itu Coba ya. disepil dikit nih biar Bapak-bapak pada pada kejet-kejet ya kan. Kalau kerja di luar kan sebulan paling 2 juta Kurang di lebih. Semarang. Lah ini dapat 3 kali lipatnya. Dari 2 juta. Iya. Cuman 20 hari 20 kerja. hari.
Alhamdulillah itu paling besar hajat saya terkabul. Paling Alhamdulillah dikabulkan. ya. Kan saya tuh asal-asal gini. Pasti saya punya aset 10 juta sebulan gitu. Aset. Ini loh omset. Apa namanya? Omset. Ya, omset. Omset 10 juta. Memang saya mintanya nggak banyak dulu yang Mantesin. meningkat. Mantesin lah. Sesuai muka ya. Mantesin dulu. Kalau saya minta yang miliar-miliar kayaknya belum pantas. Oh. Lagian menjalaninya juga belum berapa jus gitu kan. Soalnya kalau udah miliar Iya. badan nggak boleh bom-bomkar. Nggak boleh kata Pak Haji. Tapi gimana? Harus ngwek. Iya. Ngwek. Nah, Iya. minimal kayak saya gini lah. Langsing. Langsing. Oke, Bu, ada lagi nggak yang terkabul, Bu, setelah bulan puasa Ibu kemarin kesini? Selain tadi tuh. Enggak ada lah ini. Itu yang paling aduhai. Iya ini baru pulang ini. Hah? Yang motor aja itu, yang motor waktu itu kan mau diambil Bang Regi pakai truk itu. Kalau nggak mau, nah itu alhamdulillah tuh juga besar ya. Motor mana? Yang saya testimoni diantar motor itu, nah itu kan belum jelas. Ya biarin orang saya kan nggak minta kan. Yang ada motor dikirim ke rumah itu, nah itu sampai sekarang saya diam aja. Nggak saya ngurus kemana-mana, orang datang sendiri. Jadi nggak boleh saya bawa tuh motor? Ya nggak boleh, Lumayan. itu kan rezeki saya. Nggak boleh? Alhamdulillah nggak boleh. Oh yaudah kalau nggak boleh nyanyi dulu kalau gitulah ya kan? Nyanyi, saya nyanyi lagi. Iya dong. Katanya waktu itu kalau 10 lagu gratis privat ya. Hah? Mau diajukan ya? Mau diajukan ya, tapi kan tergantung Pak Wapres. Iya kan proposal. Proposal, iya. Tapi ya Bu, saya masuk ke sini tadi auranya lain. Gimana? Nggak kayak saya naik yang di situ. Aula Kayak pencerahan. gimana apa ada dalam badan saya ya? Karena gini, kemarin itu saya di rumah itu kan memang rumah tua ya. Kamar itu nggak ada yang berani nidurin. Oke. Cuman saya yang berani nidurin di situ semenjak infal ini. Pas nggak ada orang satu pun di rumah, suster semuanya pergi. Kepala saya nih pusing, tiba-tiba itu rumahnya kayak berputar kenceng gitu kan. Kata saya Allahu Akbar, kata saya. Terus saya masuk lagi kamar mandi, saya gape-gape ini yang baru saya pakai nih dalaman nih. Saya gudungkan kepala. Iya. Atas izin dan ridho Allah, kata saya pasti sembuh. Saya takut benar kayak mau pingsan saya waktu itu, entah kenapa. Terus saya itu berjalan dinding gitu, mau cari air hangat, bikin air hangat, ngambil. Saya kan ingat Pak Haji waktu cerita penyakitnya disuruh ngambil kucing atau ikan itu loh. Nah, saya pas keingat itu, saya ngambil ikan satu sama nasi, saya gaul-gaul. Kucing, kata saya, ini makanlah, kata saya, ambil sakit saya ini, ya Allah, kata saya gitu. Saya bener-bener waktu itu malam Jumat atau apa ya. Iya. Terus udah saya minum air hangat, nasi tak biarin depan pintu yang saya tidur. Pagi-pagi hilang sakitnya. Sakit apa ya semalam ya? Itu yang terjadi. Ibu makanya kalau kayak gitu-gitu assalamualaikum dulu gitu, numpang gitu. Oh, masuk kamar itu. Iyalah. Namanya rumah orang apalagi jarang ditempatin tuh ruangan. Izin dulu. Oh, ini lagi kamar yang belakang. Mak, ntar kalau udah balik sini, Mak pindah lagi ya kamar yang belakang. Kenapa? Ini mau tempatin Aang takut di sana katanya. Mak kan temennya setan, kata. Masa teman, katanya Mak aja berani tidur di situ katanya. Saya dibilang gitu. Bentar, Mak temennya siapa? Dibilang itu temen setan katanya. Cuman saya yang berani tidur di situ. Bukan temen, dia takut sama saya bilang gitu. Nggak mau saya temenan sama setan, saya bilang gitu. Ditunggu nanti tanggal 22 itu suruh bersihin kamar yang bertahun-tahun lagi nggak dipakai. Wow. Nggak apa-apa, Mak. Hitung-hitung uji nyali. Uji nyali ya? Iya. Oh iya. Cuman nego lagi lah. Kalau bisa jangan dulu segitu. Dulu juga di kamar yang itu 2 tahun yang lalu semenjak saya tinggalkan sampai sekarang kan 2 tahun. Iya. Ya, disitulah saya pertama oleng. Tiap malam nangis.
buka-buka HP kan nggak tahu ini YouTube ini apa. Iya. Muncullah hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. Dan dari situ pertama saya lihat RDAY. Jadi itu. kapan mau mulai nyanyi? Yang mana? Yang baru ya? Bebas, Contohnya kemarin. bebas. Nanti katanya kan mau apa pencengkraman ke apa kemarin. Kalau bagus kan? Kalau bagus itu kata Bang Regi. Masuk dapur terkaman. Terkaman. Wow. Ah ya. Wow. Apa ya lagunya ya? Aman. Lagunya apa ya? Hah? Haji sehat selalu itu. Pak Haji. Ya, lupa. Pertama-tama ini masih bulan Syawal, khususnya untuk guru saya Pak Haji Dwi Susanto. Lupa nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Beserta keluarga dan krunya di RDAY. Ini Pak Haji kan lagi nonton. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Bu, ya Pak. Semoga guru kita selalu sehat. Pasti. Jangan semoga. Pasti selalu sehat, kita bisa pencerahan lagi ya. Amin. Amin. Terus Ini mumpung Pak Haji lagi nonton. Ya. Mau lagu apa? Yang lagu baru yang gimana? Bu Sulis. Hah? Saya Bu Sulis. Hei. Bu Sulis dari Blora. Asik. Datang ke RDAY, Tak, tung, tung. ingin berjumpa Anda. Tang. Marilah kita belajar ilmu-ilmunya supaya hidup kita menjadi sejahtera. Hah? Bu, Iya. emang kalau udah kelewat cantik begini udah selaw aja. Oh, iya, Anggap iya, aja kita iya, lagi iya. konser, Iya, iya, akapela, iya. akapela. Tahu nggak akapela? Kok tahu? Ya itu tadi saya dung tak dung Oh, iya, dung iya. tang dung. Pak Haji, guru privat saya, Dung, Bang Regi dung, sebagai dung, asistennya, dung, Bang Maman juru kameranya, Bentar, Anda semua cut. sebagai tamunya. Siapa Bang siapa? Bang Maman. Waduh. Yang biasa yang Sutman itu yang mana? Pak Haji kan dia Sutman itu yang Kenalan mana? dulu atuh. Kenalan dulu Bang Maman. Kan Bang Maman ya. Maaf ya. Oh, pelanggaran. Ih, dikasih nama diubah-ubah nih. Mual Waktu itu bener ah. kalau testimoni Sutman. Iya, kata tapi Pak Haji. bukan ini orangnya beda. Ini bukan Oh. Bang Maman. Maaf ya. Siapa? Enggak kenal. Ini mah bukan Bang, Kang. Kang. Ya. Kang Siapa? Kangkung. Kangkung. Jangan kangkung lah, bukan kali. Kangkung. Hah? Kangkung. Kangkung. Enggak bisa kalau kangkung. Kalau Bang Maman enak. Bang Maman juru kameranya gitu. Enak. Oh, masalahnya bukan Bang Maman ini. Hah? Biarin aja sesuka-sukanya. Memang ini lagu asal-asal kata Bang Regi kan lagu asal-asal nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Untuk ol aja ya. Hah? Coba kenalan dulu dah biar afdol. Kang siapa namanya? Kang, mohon maaf. Kang Punten. Namanya Sinten. Sinten. Namanya siapa? Coba tanya mereka. Katanya kangkung tadi. Kangkung. Gak boleh. Nggak boleh. Kan saya udah kenalan. Saya Bu Sulis. Bu Sulis dari Blora. Datang ke RDAY, ingin berjumpa Anda. Marilah kita belajar ilmu-ilmunya supaya hidup kita menjadi sejahtera. Dari Blora sampai Bogor ku datangi, hanya ingin bertemu sama Pak Haji. Rasa capek jadi hilang setelah ikut pencerahan. Pak, ini mau tahu nggak ngapalinnya Pak?
Sehari berapa kali, Bu? Kalau masak apa ya? Aku mau nyiptain apa ya? Gitu. Oh, ini sayang ya. Kalau Anda aja agak muda dikit nih, bersaing sama Melly Guslau ya kan. Luar biasa. Bu, Ibu nih bakatnya sebenarnya Bu, Ibu nggak tepat ke RDAY, Bu. Ibu masuk ajang pencarian bakat, Bu. Di mana tuh? Hah? Di mana alamatnya? Biar saya cari. Ditanyain alamatnya di mana? Iya, kali-kali beruntung pakai ilmu Pak Haji. Kali-kali ya? Ya, Yakin nggak tapi? yakin. Yakin ya? Karena waktu itu ada yang gini. Mau nggak aku kenalin sama Sule atau siapa ya? Sule katanya. Bukan Sule, siapa ya? Lupa. Mau kata saya gitu. Sule. Yang pelawak-pelawak itu loh. Katanya saya lucu dari mana kata saya. Oh, berarti Ibu ngerasa nggak lucu? Enggak, biasa-biasa. Biasa-biasa gitu. aja ya. Oh iya. Udah ya. Udah apa lagi nih Bapak Ibu? Udah Hah? apa belum? Udah apa belum? Ya. Udah. Ya. Terima Luar kasih biasa. ya, biar nggak ngantuk aja ya. Iya. Itu juga untuk ngibur diri sendiri aja. Iya. Terima kasih. Di kamar. Nah ini semuanya juga ketawa kan? Nah, berarti merasa terhibur kan? Ya dikit Iya. lah. Terutamanya itu saya tuh kalau ngomong gitu kan saya ingat-ingat kayak bikin lagu Pak Haji gitu. Oh iya saya harus bangun malam, harus mandi baca Quran gitu. Nah ini bagus ini yang ini suruh nyanyi lagi. Ibu silakan. Ada juga. Ini, Ibu bikin ciptaan lagu. Bikin ciptaan lagu RDAY lagi. Wow, Nih, dahsyat ya. sekali. Bu Sulis, Ibu Iya, total sudah menciptakan berapa lagu untuk RDAY, Bu? Banyak. Ada 10 lebih. 8. Dan 8-8-nya Ibu hafal. Hafal. Wow. Enggak, udah Tes nih. lagi. Kan enggak ada dapurnya. Enggak ke dapur. Kalau ke dapur saya mau. Ke dapur mau saya kalau Dapur ke dapur. terekaman? Iya. Tadi itu Rekaman. kan diolah biar bagus. Jadi Iya. nanti penyanyi RDAY katanya. Coba buat para penonton YouTube ya yang punya akses langsung ke Musika. Apa lagi, Bu? Enggak Universal Studio, tahu. Iya. Trans Studio. Apa lagi? Enggak tahu. Coba Ibu ngomong buat para penonton YouTube RDAY official Iya, dibantu ya. yang ya ikutin Buat penonton YouTube RDAY RDAY official ya. ya. Kalau ada akses biar saya terkenal viral. Nah, masuk TV hubungi di nomor 085-328-989-861. Kali-kali membutuhkan artis yang tua seperti saya. Nah, juga apabila para artis dan musisi ingin saya ciptakan lagu, silahkan hubungin di nomor 085-328-989-861. pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Ulangin. 085 328 Ya. 989 861. Sip, tepuk tangan buat Ibu Sulis. Ya, ditunggu aja Bu ya. Nanti Ibu dapat WA mungkin dari Ariel atau dari Melly Guslau. Ya, pokoknya tungguin aja ya. Nih, mumpung lagi rame-ramenya penonton nih, udah dahsyat ya. Pokoknya yang membutuhkan aja, kalau nggak butuh sih nggak apa-apa ya. Tadi mana Ibu yang terkabul lagi tuh? Nah, Bu ini ya. Bu, coba Bu. Apa yang terkabul? Kalau megang mic tuh saya deg-degan. Hah? Ya, ruangannya. Ya udah Bu, Ibu yang pegangin, Bu Sulis bisa bantu pegangin mic-nya nggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Meti. Ibu Meti. Iya, Ibu asalnya mana? dari Bintaro ya. Bintaro sektor berapa? Bintaronya yang Bintaro pasar coret. pasar tragedi. Hah? Pasar Bintaro tragedi kereta. Oh, agak sebelah sini. Ya, oke. Jadi ibu yang terkabul apa setelah praktekin ilmu RDAY? Jadi deg-degan nih. Deg-degan. Jangan deg-degan ya. Yang pertama yang terkabul adalah Alhamdulillah saya terkabul pergi umroh. Baru pulang. pergi umroh bayar apa tanpa. Jadi saya kan udah lama ya pengen haji umroh gitu. Selalu kalau sholat malam nggak sholat biasa gitu. Doanya selalu minta naik haji pergi umroh. Gitu. Oke. Biasalah mendoakan untuk anak-anak juga gitu Yap. biar menjadi orang sukses. Nah setelah kejadian itu ya saya kan nangis terus Bang Regi. Nangis terus, tahu-tahu muncullah nih TikTok nih Pak Haji gitu ya. Oh, muncul. Di TikTok. Saya lagi nangis saja tuh. Setiap malam, setiap hari nangis. Terus saya ke YouTube muncul lagi. Pak Haji lagi, saya penasaran. Bu, ibu jangan ceritain dulu Bu, ntar bapak pada ketiduran ini. Poinnya dulu. Ibu Poinnya. umroh. Nah, saya pergi umroh. Saya kesini pas yang ke-6 kali. Malam ini yang ke-6. Bukan, ini yang ke-7. Oke. Menenangkan diri ke sini tuh waktu itu. Iya. Menghilangkan saya nangis, sedih gitu. Pas ke sini saya seneng sekali ya. Saya nangis juga tuh ngeliat anak-anak yatim di sini ya, sedih gitu. Pas begitu mungkin ini udah jalan Allah saya bilang gitu. Iya. Saya minta sama Allah sih maksudnya untuk saya tenang, Oke. enggak nangis, untuk anak-anak saya juga. Pas sudah gitu yang ke-6 kali kesini saya pulang, pas pulang di bulan Desember ya yang saya kesini. 2024. 2024, iya. Nah anak saya ternyata itu, padahal saya juga enggak menyangka ya, anak saya yang paling kecil tuh, Mami nggak lihat WA aku katanya, emang kenapa Dek gitu, coba lihat katanya gitu. Mami nanti umroh ya tanggal 4 Februari Dibayarin sama si anak bungsu. yang bungsu. Wow, tepuk tangan luar biasa. Itu yang saya nggak sangka dan saya nggak duga karena dia. Sini Bu Meti, kadia. Itu dulu yang saya pengen dengar dari tadi sebenarnya. Tapi saya deg-degan Hah? ini. Gak apa-apa, semakin deg-degan semakin kabul ya kan. Nah pas sudah gitu terus saya senang sama bahagia ya. Ya Allah Dek gitu, terima kasih ya Dek gitu. Emang itu Mami udah lama pengen gitu dari dulu gitu. Pas sudah gitu terus dia tuh padahal habis renovasi rumah loh Bang Regi. Jadi saya nggak sangka kan. Semua tuh tercukupi dari bekal, Ya. dibayarin cash. Oleh-oleh. Dan yang saya minta sebelum pergi ya, saya kan menjalankan sholat tobat dalam 1 bulan di bulan Januari ya. Januari saya udah mulai sholat tobat. Emang dari sini kan udah dikasih selembaran sama Pak Haji. Nah kan udah mendekat seminggu lagi, kaki saya terasa kecapean kali ya. Oke. Akhirnya saya istirahat tuh, seminggu lagi mau berangkat. Di sana itu saya kabul semua yang saya pengen. Apa tuh? Saya minta sama Allah kalau malam tuh ya. Jadi saya tuh selalu bangunnya malam. Di sana? Sebelum pergi kan emang udah dijalanin kan. Iya, udah yang rutin. perintah Pak Haji gitu. Sebelum kenal Pak Haji juga kan emang udah suka sholat tahajud. Iya. Ya cuman kan bangunnya biasanya jam 3, setengah 4. Ini kan lebih ekstrim ya. Iya. Iya. Jam 12, paling lebih dikit setengah 1, jam 1 gitu. Yep. Tapi saya yakin gini, dari anak yatim RDAY saya nggak dapet, tapi dari Allah saya dapet. Kalau Alhamdulillah. kesiangan gitu ya, Ya. maksudnya kesiangan gitu, kalau nggak jam 12. Yang saya pengen tuh selalu sama Allah gini, Allah nanti saya kalau naik pesawat pengen di tengah, Oke. tapi di
pinggir dekat kaca. Oh, biar bisa ngeliat pemandangan. Oke. Makanya kan kalau di ujung nanti kalau lagi landas kita terasa banget goyangnya. Kalau di tengah kan enak. Terus kalau nanti di hotel saya pengen dapet yang enak. Ternyata di sana dapet yang enak. Alhamdulillah. Temen satu kamar pengen dapet yang muda. Alhamdulillah Pak, dapet yang muda Pak. Anak-anak kantor 2 gitu. Iya. Nah, saya rayu tuh anak-anak kantor itu. Di sini kan rumah Allah, saya bilang. Bisa nggak kalau bangun malam? Saya bilang gitu. Kita mandi. Kebetulan itu saya dapat ke Mekahnya itu jalan kaki, Bang Regi. Deket jalan kaki. Kan sayang ya kalau disia-siain gitu, saya bilang. Alhamdulillah tuh ada anak satu. Umroh berapa hari, Bu? 9 hari. 9 hari. Jadi pulang saya tanggal 12 Februari. Iya. Itu saya senang banget itu Bang Regi. Ya, jadi itu umroh perdana atau sebelumnya sudah pernah? Perdana seumur hidup Ibu. Seumur hidup. Saya sekarang lagi minta haji plus. Amin ya. ya. Jadi saya kalau Ibu malam berapa, Pak, Bu? saya minta haji plus Pak sekarang Pak. Ibu Meti usia berapa? Sekarang udah 56. Masih seger-segernya ya, luar biasa. Lagi cantik-cantiknya Pak. Bukan lagi ya. Jadi Ibu usia 56, alhamdulillah Allah beri kesempatan berangkat ke Baitullah ya. Dahsyat ya. Ya Allah, iya. Jadi saya bilang memang benar ya. Allah itu nggak bohong Pak. Yang kita pengen dikabul beneran Pak. Iya. Di sana tuh Bang Regi saya kan mau berangkat ya. Iya. Jadi mau berangkat itu saya ke yang pembersih WC di bandara. Sedekah. Saya sedekah 100.000. Cepeceng ya. Iya, itu sedekah sumbuh saya kasih. Oke. Di sana saya dapat 50 real Pak. Ada yang ngasih. Iya Bu, ada yang ngasih saya di sana. Orang dikenal apa orang tak dikenal? Tidak dikenal. Iya, sampai saya bilang ke mutoyibnya ya. Ustadz, Ibu dari mana gitu? Saya dari Ka'bah gitu. Saya habis nyium Ka'bah gitu. Saya bilang gitu. Oh iya, saya ada yang kasih uang loh Ustadz. Alhamdulillah ya Allah Ibu gitu kan. Berapa? 50 real. 50 real itu Pak 250.000. Saya sedekah ke yang DWC itu 100.000. Iya. Ya, pokoknya saya seneng banget ya. Langsung cashback ya. Luar biasa. Iya. Ada lagi Ibu yang terkabul Bu setelah Ibu praktekin ilmu RDAY selain tadi itu umroh? Jadi yang terkabul gitu ya anak-anak saya jadi baik. Yang saya pengen anak-anak saya gajinya menanjak, alhamdulillah Bang Regi. Alhamdulillah. Iya, itu Ada kejadian. Iya, kejadian. Saya kan mintanya waktu ke sini tuh 20 juta satu anak gitu ya per bulan. Ternyata itu udah lebih dari itu. Kata anak saya, Mami jangan 20 juta. Jadi berapa? Mintanya sama Allah 100 juta. Oh gitu ya? Oh setiap malam tuh Pak saya minta Allah untuk anak-anak saya, untuk mantu-mantu saya per bulan 100 juta. Gitu Pak. Minta Pak itu sama Allah Pak. Iya. Alhamdulillah. Itu selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang kata Pak Haji ajarkan gitu Bang Regi. Iya. Jadi Pak ceritanya gini ya. Yang dari permula ya, Bang Regi yang tadi saya nangis-nangis. Itu ya yang beb saya itu meninggal Pak. Jadi saya menangis gitu. Itu kapan? Di tahun 2003. 2023. 2023 atau 2023 2 tahun lalu. Tanggal 1 Desember. Baru besok setahun setengah bulan Mei. Iya, itu yang saya nangis-nangis. Yang terus Pak Haji muncul itu. Terus saya pelajarin tuh, saya lihat. Sampai sekarang nih Bang Regi, saya pas pulang umroh, saya lihat kok nggak ada Pak Haji. Waktu di sana ada tuh ya Pak Haji, cuman saya kan nggak sempet kan waktu di Mekah itu. Iya, tanggal 3 Februari masih ada Pak Haji. Adanya Bang Regi, saya lihat tuh pas pulang. Pas tanggal 13 Februari. Oh 13 iya. Terus saya tanya kan ke yang kenal di sini, kok Pak Haji kemana ya? Pak Haji istirahat Bu. Oh iya, sampai sekarang tuh. Jadi setiap pagi tuh saya nggak pernah ketinggalan. Selalu ngeliat Bang Regi. Nyimak selalu iya. Berarti Ibu sudah subrek ya YouTube-nya RDAY ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini ciri-ciri ya mertua kesayangan menantu ya. Amin ya Allah. Menantunya didoain yang baik-baik ya. Emang kalau mertua waras ya,
ya begini ya. Jadi Bapak Ibu, tirulah ibu ini, jadilah ibu yang baik kepada anaknya, juga mertua yang sayang menantu. Bonusnya umroh tanpa. Alhamdulillah. Tapi ya. saya yakin nanti pasti saya naik haji plus, Pak. Haruslah. Jadi ibu Itu saya hajatin sangat aja yakin, Bu, iya. hajatin aja. Iya. Pasti sedekah niatnya pasti tahun ini haji plus tanpa ya kan. Jadi sedekah subuh sama Jumat Barokah itu Pak, saya kasih ke sini Pak. Sedekahin Iya Bu, transfer. iya sedekahnya iya selalu ke sini. Iya. Oh. Gitu Bang Regi. Iya, biar namanya baru seperak 2 perak gitu loh Pak, nggak gede-gede. Karena saya kan tadinya buka salon tuh Bang Regi. Buka salon. Iya. Oh, di Potong rumah. rambut. Saya tuh sewa ruko di Bintaro itu. Oke. Heeh. Nah, pas gitu bapak tuh suami pengen ngadem ceritanya. Di Bintaro kegusur, saya cari tanah di daerah sini Parung Bogor, Ya. tapi yang di Kahuripan tuh Oh, Telaga Kahuripan. Telaga Kahuripan. Iya. Saya yang di kampungnya Pondok, saya beli tanah, bangun rumah di situ. Iya. Jadi salonnya saya tinggal. Iya. Iya. Terus udah gitu bapak meninggalnya di situ, baru 1 tahun. Oh. Iya. Makanya saya nangis gitu. Berarti ibu tinggal di Kahuripan sekarang. Enggak, saya ikut anak di Tangerang. Jadi Oh. rumah itu saya kosongin. Oh, oke. Iya. Tapi ada yang bersihin sih Jagain. setiap hari. heeh. Iya, gitu. Oh, iya. Ada lagi Bu yang terkabul Bu? Ya sebenarnya sih Banyak yang kecil-kecil banyak ya. banyak. Nggak dirasa-rasa ya. Karena yakin aja sih Pak. Iya. Jalanin aja Pak, beneran. Jadi ilmu RDIA itu emang kita mintanya sama Allah gitu. Iya, jadi benar-benar dikabul. Iya. Nah, jadi kalau emang benar-benar udah nyimak, ya paham tuh, praktek, pasrahlah sama Allah, kabul ya. Dan ketika testimoni menjelaskannya tuh enak gitu, gamblang gitu, karena hitungannya kan kayak apa ya, bahasanya praktisi lah ya. Memang ibu yang mempraktekkan, ibu yang merasakan, menceritakannya itu memang based on ya pengalaman pribadi gitu kan, atas keberhasilan hajat yang terkabul gitu. Kalau anak saya bilang kan disebutnya apa sih? Sesat ya. Oh, Sesat Pak. Saya kesini pertama saya kabur Pak dari rumah. wow. Iya. Jadi anak saya yang nomor 2 itu ngajaknya ke pantai. Tapi saya udah punya niat dari malam nih Bu, punya niat dari malam. Saya ke RDIA gitu karena saya udah nyimak. Kalau anak saya takutnya nanti saya diculik gitu loh Bu. Nanti mami dibunuh, mami mau kemana gitu kan. Gitu iya, tapi saya yakin masih Bogor lah saya bilang gitu. Iya. Itu saya naik angkot tuh Bang Regi. Iya. Ngeteng. Ngeteng dari Tangerang muter-muter tuh lewat kampung saya ke Bintaro. Ya. Iya, ke Bintaro muter. Nyambung, karena nyambung, saya nyambung. belum tahu. Oh. Nah, kalau sekarang saya udah naik kereta dari sana dari Tangerang. Iya. Iya, Naik kereta turun di Bogor, 2 kali naik angkot ke sini. Tapi anak saya sih nggak tahu kalau saya ke sini Pak. Yang tahu yang nomor 2 aja yang saya ikutin karena udah saya jelasin. Iya. Dan Yang pertama belum waras. belum waras. Yang kedua waras. Yang kedua udah waras ya. Yang ketiga? Yang ketiga nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nah, malam ini ketiga-tiganya anak ibu jadi pada tahu. Alhamdulillah. Oh tapi kan dia nggak mungkin tahu lah gitu. Ya nggak ada yang tahu Bu, tiba-tiba temen-temennya, mak lo nih, ya kan? Gue kenal nih, mak lo ikut aliran sesat ya, bapak gue juga, bapak kita sesat. Boleh tahu Bu, ceritakan sesatnya dari mana gitu. Sesatnya pertama, saya tuh bangun jam 12 Pak. Anak saya bingung. Itu kan cucu saya manggilnya Oma. Jadi ngebahasain, itu Oma ngapain kayak gini bangun? Udah gitu pakai pandan gitu. Gitu saya masak air, mandi, pas saya pusing kepala saya pakai celana dalam tuh Pak. Iya, saya pusing tuh ya. Saya tidur diliatin, dipotoin sama anak yang nomor 2, dikirimin ke anak saya yang pertama. Wah, udah komen tuh. Oma ngapain? Sesat. Mana ada? Sakit pakai celana dalam gitu. Kebetulan anak saya 3 ada di rumah sakit kerjanya Pak, orang kesehatan. Jadi kan nggak mungkin gitu. Iya. Dikata, Oma udah stres nih aliran sesat. Oma nggak boleh itu. Gitu. Tapi saya diam-diam tuh Pak. Akhirnya saya terangin ke anak yang nomor 2, ini bukan aliran sesat. Nih tahu nggak? Jadi Oma nih sekarang ngaji.
Bang Regi ternyata nggak pernah ngaji sampai banyak. Awalnya sebelum kenal RDAY. Iya, 1 lembar aja kita susah ya Pak, susah banget. Iya, 1 lembar. Sekarang alhamdulillah ya, biar namanya 12 juz belum Iya, saya. Iya, iya. belum Pak, belum sampai. Paling nih 2 juz lebih, 3 juz, tapi Per sama malam. Allah, sama Allah udah dikabul ya Pak ya yang kita pengen gitu. Kan kata Pak Haji, kita baru aja buka Quran, 1 lembar pun kalau memang Allah mau diijabah ya diijabah gitu. Iya. Nah jadi saya perbandingkan tuh Bang Regi ya sama ustadz-ustadz yang lain ilmunya Pak Haji. Ternyata benar itu Pak, iya kayak Ustadz Somad ya, Ustadz Hadi Hidayat, banyak kan ustadz-ustadz besar tuh. Saya perbandingkan ya yang dari sini. Saya ngomong ke anak saya, itu nanti kalau mami mau meninggal di kuburannya tuh terang gitu. Kamu belum tentu loh ngelongokin seminggu sekali, saya bilang gitu. Itu buat bekal di sana. Anak kedua nih. Yang kedua, iya. Nah, yang tidak dirasa nggak taunya yang bontot itu kirim uang itu sekarang selalu gede gitu. Lebih dari sebelumnya. Jadi Oke. yang nomor 2, iya ya gitu. Nah baru tuh dia percaya. Ya udahlah, biarinlah orang oma itu mah ibadah. Tuh anak saya yang nomor 2 tuh Pak sampai sekarang. Jadi kalau saya mau ke sini, saya izin. Oma mau ke RDAY. Pas anak saya lagi libur tuh Bu, baru saya ke sini. Ini anak saya lagi libur. Si anak Iya. kedua ini belum pernah diajak ke sini. Ya enggak lah, Si Bang anak Regi. kedua, yang kedua. Ya enggak mau lah diajak ke sini. Saya suka rayu sih, suka rayu. Yuk kita ke RDAY yuk biar lebih tahu gitu. Iya, dia belum mau. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, langkah, tips dan trik biar anak kita mau ke sini, jangan kita bahas dulu tentang konsultasi pencerahan. Pening pala dia ya. Soalnya frekuensinya beda. Anak milenial, anak zaman now nggak cocok ya, nggak masuk. Termasuk saya juga sempat begitu, Bu. Saya sempet, malah kata ini waktu tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu lah. Wah, Pak Haji makin kesini makin kesono nih. Wah, nggak beres nih ya kan. Sempet begitu, ya. Saya akuin Pak, kan dulu 2014 saya sudah kesini. Dulu nggak ada ilmu kearifan lokal, nggak ada tuh yang namanya centong-centong sidi-sidi, nggak ada. Murni ibadah dan sedekah. Iya. Ya. Nah, begitu Pak Haji angkat tentang ilmu kearifan lokal, memang nggak sedikit tamu-tamu RDAY yang pada mental-mental. Karena ya sama kayak saya, block on, ya. Maksudnya maunya cari tahu dulu. Kan nggak mungkin ya, sekelas Pak Haji menjerumuskan kita semua pada error, ya kan? Sehingga kita benar-benar sesat. Nggak mungkin, pertanggungjawabannya kan besar, gitu. Nah, alhamdulillah setelah saya memaknai apa sih itu ilmu kearifan lokal? Oh, ternyata ini sifatnya hanya membangun keyakinan. Oh, benda-benda tersebut hanyalah sebatas media. Oh, tetap kita mah minta kesembuhannya ke Allah. Coba deh Bapak Ibu, sakit minum obat, nggak berdoa minta kesembuhan sama Allah, yakini bahwa obat itu sakti. Sesat nggak kira-kira? Sesat. Obat yang biasa kita minum dari dokter, kalau kita yakini bahwa dokter ini hebat bisa menyembuhkan, kita nggak sebut Allah yang menyembuhkan, sesat nggak kira-kira? Pak Haji selalu mendisklaimer, bos kan bukan gue yang ngabulin, tapi Allah. Nah ya, jadi di sini kita juga harus bisa memaknai. Oh iya juga ya. Nah ya, kadang-kadang memang nggak salah Bu. Anak milenial, anak zaman now, ya balik lagi ya. Lewat ilmu RDAY ini juga pada akhirnya mulai tuh ya, mulai satu persatu. Iya kan kata Pak Haji begini, kata Pak Haji begini, sehingga akhirnya mulai banyak yang waras tuh anak-anak muda ya. Bahkan anak saya yang kecil Pak, masih ada yang 4,5 tahun sama yang 9 tahun. Udah saya hajar tuh, suruh pakai CD kebalik, celana kebalik, ya kan, baju kebalik kalau di rumah Bu, ya. Karena anak saya juga ngefans sama Pak Haji, ya. Bahkan pernah waktu itu, Abi pengen cium Pak Haji katanya. Waduh, untung anak kecil ya, gitu. Jadi alhamdulillah Pak, berkah Pak, bener. Apalagi guru besar kita, ya Bapak tahu sendiri ya, Ibu tahu sendiri, anak yatimnya nggak sedikit, gitu.
kan mau nggak sih Pak, Bu, kita nih nanti berkumpul lagi di sana ya, di komunitas. Mungkin kalau diperbolehkan sama Allah kita bikin surga RDAY ya, maksudnya kita komunitas bersama-sama gitu ya. Amin. Kan kalau udah masuk surga bebas dong. Allah, saya pengen ketemu lagi tuh sama Bu Sulis. Saya pengen ketemu lagi tuh sama si Pak ganteng tuh, yang kumisnya ngejegrik ya kan. Pak, ketemu lagi kita di sana. Alhamdulillah. Iya dong, kan kita ikhlas. Bang Regi, sebenarnya kan saya pengen disabdain sama Pak Haji ya. Iya, maksudnya memang kalau yang duit-duit yang masuk-masuk yang belum ketahuan itu kan memang belum gitu ya. Iya, karena saya kan memang kesini kemarin kan menenangkan diri gitu. Tapi pengen sih gitu kayak orang-orang yang duit kaget masuk ke rekening gitu. Ya Pak ya, pasti pengen ya Pak ya. Iya, dengan keajaiban Allah itu Pak. Iya, bener pengen begitu. Nah, balik lagi Bu. Kadang semua tamu-tamu, Pak Haji sabdain saya, Pak Haji sabdain saya. Bukannya Pak Haji nggak mau nyabdain gitu. Jadi Pak Haji tipikalnya tuh spontanitas Bu. Nggak bisa yang diminta-minta, dipaksa-paksa, dirayu, dibujuk, nggak bisa. Kalau hatinya berkenan, seucap-ucap aja udah gitu. Yang penting pasti bos, terkabul ya bos. Nah itu lebih daripada ya. Dan sekarang kita minta sabdain. Apakah sabdanya itu bekerja ya? Apakah doanya itu mustajab kalau kita nggak ngerjain apa yang diperintahkan ya. Bener, iya. Jadi kita pol-polan dulu aja. Toh juga ketika nanti nih ibu testimoni one day ketemu lagi Pak Hajinya takjub. Pasti nanti dia ngucap-ngucap sendiri tuh Bu ya, tanpa diminta-minta. Iya, maunya dibully aja gitu ya. Hah? Enggak juga sih ya. Kalau dibully Pak Haji itu pasti mustajab gitu. Wah, tapi dengan catatan ya Bapak Ibu, kita nggak boleh baper ya. Soalnya ada juga yang ngerasa sakit hati gitu. Karena kalau dibully Pak Haji itu kalau kita malah enjoy, kok boleh cepet tuh. Saya mah enjoy udah pasti. Iya, kalau udah tahu ilmunya mau pasti enjoy. Terus Pak Haji bully lagi ya kan. Tapi kalau nggak tahu ilmunya pasti kok gini sih nih orang. Gue pengen konsultasi malah dibully, dikata-katain ya kan. Ya. Kalau anak saya gini. Saya kan biasa kalau kondangan sama bapak tuh. Jadi kalau sama MC tuh Tante Meti nyanyi gitu kan. Pasti nyumbang lagu gitu ya Bang Regi. Nah pas saya nangis-nangis tuh sama anak saya, Mi main tiktokan aja Mi, nyanyi katanya gitu. Iya, pas gitu yang muncul apa Haji gitu. Iya, akhirnya saya kesini begitu Bang Regi. Alhamdulillah ya. Nah dulu Bu 2014 saya justru kesini karena awalnya mama saya yang kesini duluan. Iya, mama saya kesini duluan, dia ngajak saya nggak pernah bisa. Mama saya kesini sama sepupunya berdua, udah kayak bestie tuh. Iya. Sepupuan tapi udah kayak bestie, kemana-mana berdua aja ya kan. Alhamdulillah tuh saya jadi tahu lewat mama saya. Dulu kan belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum ada sosial media. Jadi memang mulut ke mulut gitu. Oke deh Bu Meti, terima kasih banyak ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Meti dari Bintaro. Luar biasa. Bapak Ibu lanjut nggak nih? Lanjut. Hah? Bertanya. Jangan tanya tentang konsultasi ya. Murid nih soalnya, bukan guru. Apa? Mau tanya yang Apa? sedekah yang subuh barokah. Ah, subuh barokah. Iya. Gimana ya subuh barokah? Sedekah subuh dan Jumat barokah. Iya. Itu kalau disekaliin yang sehari 100 itu dalam 1 minggu kan 7 hari ya. Sekaliin maksudnya disekali transfernya sekalian. Diakumulasi. Gitu. Iya. Oke. Bisa. Gini Bapak Ibu, terkait dengan sedekah subuh ya. Kan suka ada yang bertanya jam berapa harusnya ditransfer yang bagus, yang baik, ya kan? Nah, Pak Haji pernah bilang, kalau pengen sedekah subuh, transfer dari habis waktu asar sampai menjelang jam 00, ya. Pak Haji pernah ngucap tuh, ya. Tapi balik lagi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu kelupaan, kan kadang suka ada tuh, astaga kelupaan nih, udah buru-buru tunaikan, ya.
Jadi mau jam berapapun, yang penting niatkan untuk sedekah subuh. Kalau kita kelupaan kemarin, berarti untuk yang kemarin, ya. Kalau hari ini mau sedekah subuh untuk nanti nih. Untuk nanti ini kan tanggal 17 ya, hari esoknya gitu. Jadi sebisa mungkin kita transfer sedekah untuk subuh nanti. Transfer sedekah hari ini untuk subuh nanti ya. Kalau ibu pengen akumulasikan, silakan bu ya. Sumpamanya sekarang tanggal 1 April, saya nggak mau pusing TF deh untuk 7 hari ke depan 700 ya. Iya. Tinggal ibu kasih catatan aja, sedekah subuh tanggal 1 sampai tanggal 7 700.000 transfer. Oh iya. Ya, jangan lupa berdoa dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya yakinnya melalui wasilah sedekah ini pasti hajat saya terkabul. Apa tuh hajat ibu? Rumah laku, utang lunas, apalah bebas, ucapin aja satu dulu ya, fokus gitu. Jadi boleh per minggu, boleh per bulan. Oh iya. Ya. Saya mau 1 bulan ke depan, jebret 3 juta. Bulan Maret 31 hari berarti 3,1. Februari 28 berarti 2,8. Sedekah subuh selama bulan Februari, jebret gitu bu. Oh iya. Tapi bapak ibu kan suka ada yang kayak gini nih, Pak Haji boleh nggak kalau sedekah subuhnya saya nyelengin dulu di rumah, nanti kalau saya ke RDAY baru saya serahkan. Pak Haji kan boleh bos gitu kan. Nah ada juga yang boleh nggak sedekah subuhnya dikumpulin dulu, nanti kalau udah 30 hari baru saya ke RDAY, atau seminggu saya baru ke RDAY. Jadi gini Pak, Bu, ini menurut saya pribadi ya, bukan kita nggak boleh sedekah subuh dikumpulin dulu. Daripada Bapak Ibu kumpulin dulu, mending tunaikan setiap hari. Transfer aja ke sini, mau 10, 20, 50, 100, transfer setiap hari. Kan kita lagi latihan istiqomah nih ya, baru mulai biar istiqomah. Jangan coba-coba kita kumpulin dulu, nanti seminggu baru TF deh, nanti 30 hari baru TF deh. Jangan. Kenapa? Takutnya di hari ke-20, di hari ke-25 mendadak ada syaiton datang. Bos, ya kan? Butuh uang nih. Aduh, kepepet nih. Udah, pakai dulu aja, nanti ganti, tenang aja. Kan masih tanggal 30 ya kan? Nah, syaitan tuh menggodanya jauh lebih kuat. Kalau kita tunaikan dari sehari kan udah gak ada urusan tuh. Udah nyampe gitu. Dan lagi pula Bapak Ibu, kenapa disarankan sedekah subuhnya diakumulasikan dari awal? Kenapa? Lebih baik. Gini, mohon maaf nih ya. Andai Bapak Ibu baru niat saja tunaikan untuk 30 hari ke depan ya, tiba-tiba baru hari kedua datanglah malaikat Ijroil, gak pakai assalamualaikum. Minimal sedekah kita nih udah standby duluan ya. Tapi kalau kita kumpulin dulu ya, baru kita tunaikannya di akhir bulan ya, niatnya sudah dicatat sama malaikat ya, niat baiknya, saya sedekah subuh mau tunaikan ke RDAY, niatnya baru dicatat, tapi amalnya belum di checklist, ibaratnya gitu. Nasib baik nggak ada setan lewat tuh ya kan, goda-godain, nggak taunya malaikat Ijroil datang ya, uang belum disetor ya kan, baru niat doang. Sayang Pak. Jadi sebisa mungkin kalau pengen diakumulasikan kayak orang bayar kontrakan, tanggal 1 bayar untuk berikutnya, untuk sebulan ke depan, kayak gitu aja ya. Nah itu kalau nggak bisa mending main aman, tiap hari TF ya, atas usaha. Apalagi nih suka ada yang kayak gini nih, Mas Regi saya nggak punya nomor rekening, saya kalau mau transfer harus ke Briling dulu, Brilingnya jauh, butuh pengorbanan ya kan. Bu, kalau nggak bisa setiap hari, mungkin 2 hari atau 3 hari. Yang penting pengorbanan ibu untuk ke tempat transfer tuh udah luar biasa bu, gitu. Jadi nggak apa-apa sedekahnya cuman berawal. Kan suka ada yang gini, aduh nggak enak ke RDAY sedekahnya orang pada gede-gede. Saya nggak enak
mending di masjid aja dah. Jangan Pak, kalau lagi ada hajat sebisa mungkin ya, paksain ke sini dulu ya. Biar apa? Karena di sini sedekahnya Bapak Ibu setiap subuh, nanti kan Bapak Ibu doa dan ijab nih, tahajud nih. Beres doa dan tahajud, anak yatim naik tuh ke lantai 2. Ijab atas transferan semua tamu RDAY yang sudah sedekah di hari ini. Nanti ustadznya ngijapin tuh untuk semua tamu-tamu RDAY yang sudah sedekah melalui transfer ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yakinnya atas semua hajat-hajatnya Allah ijabah. Nah, ntar anak yatim amin, Allah kabulkan. Jadi di sini Pak, sedekah subuh selalu ya ditunaikan setiap hari ya. Jadi anak yatim nanti kan pada makan, pulang bawa uang. Nah itulah, jadi langsung ditunaikan, nggak pakai dikumpulin dulu. Ya mohon maaf ya, kalau kita ke tempat lain kan belum tentu langsung ditunaikan. Ya tetap aja pahalanya langsung nyampe gitu. Tapi kan alangkah lebih baiknya ketika sedekah itu langsung dimakan, bahkan langsung dinikmati, itu kan jauh lebih aduhai ya, apalagi anak yatim yang nikmatin gitu. Nah jadi juga terkait Bapak Ibu suka ada nih, Mas Regi, saya udah WA Bu Ai nggak dibales, saya udah WA Bu Haji Tati nggak dibales, kenapa ya? Jangan-jangan gara-gara sedekah saya kecil. Pak, Bu, mohon maaf banget sebelumnya ya, beribu-ribu juta maaf. Saking banyaknya tamu RDAY yang sedekah 10.000, 20.000, 50, 100, sejuta, bahkan 10 juta per hari ya, sedekah subuh nih ya. Banyak bener ya, saking banyaknya kan tangan mereka nih terbatas ya, dan kerjaannya admin sedekah nggak cuma balesin WA doang ya. Jadi harap maklum ya, karena syarat hajat terkabul bukan harus dibalas dulu sama adminnya baru terkabul. Untungnya nggak gitu ya. Jadi sifatnya Bapak Ibu laporan aja. Saya sudah sedekah nih, saya sedekah subuh untuk seminggu nih, saya sedekah subuh untuk sebulan nih ya. Hajatnya sebutin nama ya, bin atau binti, hajatnya hutang 2 miliar lunas, sembuh dari sakit A atau apa, ucapin aja, maksudnya ditulis ya, diketik gitu di WA ya, kasih note gitu. Yang penting Bapak Ibu sudah laporan ke admin ya. Dan jangan sampai salah transfer semua sedekah subuh, Jumat berkah, juga Jumat barokah, patungan potong sapi, sedekah apa lagi. Dan semua yang masuk ke RDAY hanya di nomor rekening ya, semua ada 4 bank atas nama Bapak Haji Dwi Susanto ya. Jadi kalau ada orang-orang yang Ibu mau sedekah, TF aja lewat saya. Kita nggak kenal dia. Dia cuman mejeng di YouTube entah siapa ya. Karena saya selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu transfer sedekah ya buat anak-anak yatim ke nomor rekening Pak Haji, ada BCA, BNI, BRI dan Mandiri. Tidak ada bank lain, juga tidak ada atas nama lain. Khawatirnya apa? Karena pernah ada kejadian ya, Mas Regi tolong disampaikan ya ke admin sedekah, nih saya sudah sedekah subuh. Loh Bu, Ibu kok TF-nya ke atas nama siapa ini? Iya Mas, kenapa emang? Maaf Bu, udah diteruskan belum ke rekening Pak Haji? Nggak tahu Mas, tanyain dong ya. Sebentar ya Mas, saya tanyain dulu. Barulah diteruskan ke rekening Pak Haji. Ya Allah alam ya, entah lupa atau entah disengaja, saya nggak tahu. Tapi yang pasti Bapak Ibu kalau mau sedekah langsung saja, nggak usah lewat kiri, lewat kanan, termasuk saya. No ya, langsung ya. Intinya Bapak Ibu jangan sampai, apalagi di sosmed ya, suka ada yang modus-modus akun palsu tuh. Nah, jangan sampai ya. Itu namanya penipu ya. Cukup jelas ya, Bu ya? Cukup jelas. Oke, gitu. Makasih, Bang Redi. Nah, kalau nanya kayak gitu, boleh lah ya saya jelaskan. Kalau nanya cara hutang lunas gimana? Saya jawabnya cuman nyimak di YouTube ya, nggak ada lain lah ya kan. Gitu.
Oke, Bapak Ibu, berhubung sudah jam 11 lewat ini ya, nggak kerasa nih saya pengen pulang nih. Kangen bini. Tahu nggak Pak? Kangen istri. Biasalah ritual dulu ya. Sebelum bobo ngapain Pak? Bu. Ya. Pokoknya jadikan kebiasaan. Hah? Di sini nggak bisa Bu. Nanti itu ada pusat informasi. Ibu lapor ke sana, Pak. Iya dekat masjid situ ya. Ya kalau di situ boleh, kalau di sini jangan Bu. Di sini nanti ada. Di sini ada malampir. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak ya. Kita akhiri. Pokoknya tetap semangat praktekin ilmu RDAY. Bapak Ibu jangan bergerak dulu. Kita bagi-bagi centong biar tertib ya. Nyantai. Saya bagiin ini dulu nih. Sifat 18. Jangan dilanggar ya, Pak. Nah, ini diingat-ingat, Pak. Kalau ini apalin kan ada tulangnya. Oh iya. Oh udah Pak, oke. Centongnya Bapak udah? Iya Bu. Iya. Buat mana ya? Oh udah ada. Ibu jauh dulu. Nah, 2 boleh. Silakan Bapak Ibu yang sudah untuk yang masjid, ya. Yang sudah udah langsung ke masjid persiapan untuk sholat tahajud. Ya. Enggak. Yang udah persiapan sholat tahajud ya Bapak Ibu ya. Sudah persiapan sholat tahajud. Minimal ngopi dulu lah.